Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma sholatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama yang kita hormati, kita taati, wa nakhussu bi dzikri panjenenganipun Kiai Syafaat Muhammad yang sudah berada di samping kami di studio NU Turen Official. Sehat nih Gus? Alhamdulillah, Wakil. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau Gus Syafaat itu adalah Ketua Tanfidiyah MBCNU Kecamatan Turen. Juga para pemirsa sekalian, kaum muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat yang juga kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan lagi melalui udara secara online dengan channel NU Turen Official. Semoga pertemuan kita ini bisa menyambung silaturahim dengan baik. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali di acara ngaji online NU Turen Official yang merupakan channelnya MBCNU Kecamatan Turen. Pada kali ini beliau Kiai Syafaat Muhammad akan menyampaikan judul NU dan Agama. Apa dan bagaimana NU dan agama yang dimaksud yang akan disampaikan beliau, marilah sama-sama kita ikuti dengan hikmat, semoga menjadi tambah ilmu yang manfaat fitini wa dunya hatal akhirah. Kepada beliau Kiai Syafaat Muhammad disilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nahdiyin wan nahdiyat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa NU Turen Official dimanapun berada, yang kami hormati Bapak Solihin selaku moderator, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita hidup di Indonesia, yang mana di Indonesia begitu luar biasa kerukunan di dalam beragama, kerukunan di dalam perbedaan-perbedaan, pandangan-pandangan. Termasuk kita patut bersyukur karena di Indonesia ada sebuah organisasi yang disebut dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Organisasi ini diinisiasi oleh para ulama-ulama, di antaranya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, dan Mbah Bisri Samsuri. Secara resmi didirikan pada tahun 1926, tepatnya tanggal 31 Januari. Di kalender hijriyahnya didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah. Dan sampai saat ini NU sudah berusia 1 abad lebih. Tentu para ulama mendirikan organisasi ini punya tujuan-tujuan yang tidak ada lain adalah demi kemaslahatan umat Islam. NU didirikan adalah bagaimana bisa menjamin keterlangsungan kehidupan beragama, terutama para pengamal faham Islam ahli sunnah wal jamaah.
Karena diyakini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebuah firqah, sebuah kelompok yang dijamin keselamatannya oleh Rasulullah. Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan, bahwa umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dari 73 golongan, an-najiyah minha wahidah, yang selamat satu. Kemudian para sahabat bertanya, siapa yang selamat itu wahai Rasul? Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah adalah ma'ana alaihi wa ashabil yaum, adalah mereka-mereka yang mengikuti ajaran Kanjeng Nabi dan para sahabatnya. Nah, di dalam Ahlussunnah wal Jamaah ini konteks-konteks ketika mengamalkan fikih tidak akan lepas dari salah satu madhab 4 yang kebetulan di Indonesia mayoritas madhabnya adalah madhab Syafi'i. Dari sisi pengamalan tasawufnya mengikuti Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, dari sisi tauhidnya Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, berangkat dari sini para ulama, kenapa kemudian kok mendirikan NU? Karena munculnya beberapa firqah-firqah yang di situ juga mengatasnamakan dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, namun dalam konteksnya ternyata dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Seiring dengan munculnya beberapa komunitas firqah-firqah, kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa tidak perlu menggunakan imam madhab karena landasan beragama kita dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Maka sempat muncul ada slogan kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, sehingga menafikan keberadaan para ulama madhab yang di situ menjadi salah satu ciri daripada Ahlussunnah wal Jamaah ketika mengamalkan fikih mengambil daripada salah satu madhab itu. Nah, maka disinilah keberadaan NU. NU bukan agama, tapi NU adalah bagian dari agama itu yang punya tujuan maksud bagaimana bisa melestarikan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Maka para ulama mendirikan NU agar supaya para pengamal-pengamal ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah terorganisir dengan baik. Al-batil bin nizam qad yaghlibul haq bila nizam. Barang batal yang terorganisir akan mampu mengalahkan barang hak yang tidak terorganisir. Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah barang hak menurut Rasulullah. Tapi ketika tidak diorganisir dengan baik, maka akan dikalahkan oleh barang-barang batil yang terorganisir dengan baik. Nah, maka inilah hadirnya NU sekali lagi sebagai wujud kepedulian ulama atas umat, sebagai wujud kepedulian para kiai atas masyarakat, bagaimana umat dan masyarakat ini tetap dalam pengamalannya mengamalkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang dijamin keselamatannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hal-hal yang mendasari berdirinya NU. Di samping NU juga punya karakternya NU adalah dakwahnya dakwah rahmatan lil alamin, meneruskan dakwahnya para wali songo, di mana dakwah wali songo mampu bisa membaur dengan masyarakat sehingga dakwah Islam bisa diterima pada masa itu, tidak berbenturan dengan apa yang sudah ada pada masa itu, namun para wali songo mampu meluruskan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bertentangan dengan agama
tanpa merubah apa yang sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Dengan konsep dakwahnya NU itu yang apa itu al-muhafadzatu alal qadimis sholeh wal ahlu bil jadidil aslah. Enggak, yang lama tidak iya, yang digusur begitu lama saja. tidak harus digusur begitu saja. Salah satu contoh banyak hal NU ketika merangkul umat begitu luar biasa. Jadi memang metode dakwahnya merangkul, metodenya dakwah yang ramah, tidak marah-marah, tidak memukul. Merangkul bukan memukul. Iya, merangkul bukan memukul, ramah bukan marah-marah. Ini adalah metode dakwahnya NU. Dan alhamdulillah dengan metode ini ternyata menurut hasil dari survei bahwa jumlah warga NU dari tahun ke tahun selalu meningkat. Bahkan hampir 60% umat Islam di Indonesia menurut hasil survei itu adalah warga Nahdlatul Ulama. Nah, itu semua tidak ada lain adalah bagian dari strategi dakwah NU agar supaya Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia tetap bisa dijalankan dengan baik di tengah-tengah gempuran para komunitas-komunitas yang mengatakan kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, kembali kepada sunnah. Nah, ini hal-hal yang menurut para ulama penting NU harus didirikan, dan tentunya kita patut bersyukur di mana kita juga dijadikan bagian daripada keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Terus itu bisa juga gitu, karena berdasarkan daunnya dengan tadi bahwa diistilahkan misalnya NU itu kan bukan agama, atau mungkin bisa dislogankan NU bukan agama tapi selaras dengan NU agama. Bukan agama tapi NU adalah bagian dari agama. Bagian dari agama gitu. Oke, gitu. Karena kalau kita terlalu berlebihan NU itu adalah agama, ini juga berbahaya. Bahaya juga, agama baru jadi agama baru. Karena kritik dari saudara-saudara kita, saya melihat ada sebuah pesan yang disampaikan bahwa kita terlalu berlebihan menganggap NU itu seolah-olah seperti agama. Padahal bukan agama. NU adalah bagian dari agama. NU adalah organisasi yang di situ mengakomodir para pengamal Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, andai tidak ada NU, kita tidak yakin kondisi corak kehidupan beragama di Indonesia seperti ini. Kita tidak yakin bahwa keterlangsungan kehidupan beragama di Indonesia akan bisa berjalan seperti ini. Tapi dengan hadirnya NU, alhamdulillah, syiar Islam semakin bertambah. Nuansa keislaman di tengah-tengah masyarakat juga semakin tampak. Salah satu contoh, andai tidak ada NU, menjadi tradisi umat Islam ketika mau lebaran, ketika mau Ramadan itu kan ada istilah megengan. Selamatan untuk megengan. Ini kan sebagai pertanda yang bisa kemudian dirasakan oleh masyarakat. Oh, katanya posoan megengan kan gitu. Kurang beberapa hari kita sudah tahu. Oh, sudah mau puasa, sehingga siap-siap. Seandainya nanti ada megengan, ya mungkin puasa ini kita di dalam menyambut ya hampar begitu saja, nggak ada nilai-nilai kesakralannya. Kemudian termasuk ketika kita mau mau lebaran juga masih ada lagi yang namanya selamatan. Kemudian di Ramadan ini dilanggar-langgar NU di musola NU, traweh dilaksanakan begitu luar biasa. Kemudian setelah tarawih ada tadarus Al-Quran. Dan itu hanya di musola dan langgar-langgar NU. Walaupun sementara ada pihak-pihak lain yang
menuduh itu semua amalan bid'ah. Nah, ada yang menuduh itu amalan bid'ah. Nah, kalau berbicara tentang itu amalan bid'ah, tarawih berjamaah di masjid di musola juga amalan Bid'ah. Tapi ini dilakukan oleh NU. Kenapa? Karena ini nanti akan menghidupkan suasana bulan Ramadan. Andai tidak ada tarawih berjamaah di masjid di musola, rasanya mungkin anyep bulan Ramadan ini. Tidak semarak. Tidak sesemarak seperti sekarang. Tidak semarak. Andai tidak ada tadarus bersaut-sautan dari speaker satu ke speaker yang lainnya, mungkin suasananya juga biasa-biasa saja. Akan adem ayem. Adem ayem, tidak ada beda dengan bulan-bulan yang lain. NU hadir di sinilah. NU hadir di sini, sehingga syiar Islam akan semakin tampak. Betul sekali Gus. Ini di bulan Ramadan itu saja yang sifatnya rame-rame juga masih banyak. Yang sifatnya selamatan, mulai malam selikur itu. Kalau tadi jenengan dakwakan megengan sebelum puasa. Ketika sudah puasa ada malam selikur, ada malam telu, ada malam songo dan lain sebagainya. Ya kalau kita berbicara tentang NU itu unik sekali. Kalau mau menghitung selamatan dalam setahun, kayaknya lebih dari 20 kali, Pak. Iya betul. Lebih dari 20 kali. Puasa sudah 3 kali, megengan, maleman, kemudian mau lebaran, kemudian nanti lontongan, sawalan. Terus kemudian itu sawalan itu, kemudian nanti besar, terus ada suroan, terus ada mulutan, ada rejepan, ada ruan, banyak sekali. Belum lagi yang saudara-saudara kita yang kemudian ada undangan neloni, nitoni. betul. Belum lagi ketika ada orang kematian. Nah, kalau kita berbicara tentang selamatan banyak sekali. Dan NU itu ternyata mulai dulu sudah berpikir tentang bagaimana umat warga Indonesia bagaimana tidak sampai terjadi gizi kekurangan gizi. Kalau hari ini pemerintah dengan makan gratis, makan bergizi gratis. NU sudah hadir sejak dulu dengan selamatan makan gratis. Betul, dan itu adalah bagian sumbangsi NU agar supaya kita tidak kekurangan sehat gizi. Semua. Masyarakatnya sehat semua. Dalam tradisi NU untuk puasa, yang puasa wajib jelas yang di Ramadan ya Gus. Bagaimana dengan puasa-puasa yang lain Gus, misalnya di bulan Sya'ban, apakah juga ada anjurannya? Kemudian di bulan Rajab mungkin begitu. Ya, termasuk puasa menjadi amaliyah tradisi orang NU itu melaksanakan puasa, termasuk diantaranya adalah puasa bulan Rajab, puasa bulan Sya'ban. Meskipun sebagian saudara kita ada yang mengatakan ini bid'ah. Juga bid'ah. Tapi ada sebuah dawuh bahwa Rajabu Sahruz Zar'i, bulan Rajab itu adalah bulan orang menanam. Wa Sya'ban Sahruz Sakyi, bulan Sya'ban itu adalah bulan orang menyiram. Wa Ramadan Sahrul Hasodi, bulan Ramadan adalah bulannya orang memanen. Nah, di NU para ulama memberikan sebuah amalan agar supaya melakukan puasa di bulan Rajab. Tentu para ulama memiliki dasar-dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini merupakan bagian dari persiapan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Kita dianjurkan untuk menanam. Kalau kepingin panen di bulan Ramadan, maka cara menanam di bulan Rajab ya diantaranya dengan puasa yang dianjurkan oleh para ulama. Di antaranya dengan melakukan amal-amal kebajikan yang lainnya. Mereka-mereka yang sudah beribadah berpuasa di bulan Ramadan berarti dia punya tanaman. Nah, kemudian masuk di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban NU pun juga menganjurkan agar berpuasa. Karena sebagian riwayat menyebutkan bahwa di bulan Sya'ban itu amal ibadah kita disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah senang kalau amalnya disetorkan dalam keadaan berpuasa.
Nah, seiring dengan apa yang saya sampaikan, bulan Sya'ban adalah bulan di mana waktunya kita menyiram tanaman yang kita tanam di saat bulan Rajab. Iya, di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Lah begitu nanti memasuki bulan Ramadan, maka kita tinggal panen gitu. Dan ini lagi-lagi NU hadir, para ulama hadir memberikan pencerahan kepada umat. Sehingga ketika kita sudah berpuasa di bulan Rajab, terbiasa puasa di bulan Sya'ban, maka ketika memasuki bulan Ramadan ya enjoy saja. Kita bisa menyambut ini dengan riang gembira. Man fariha bitukhuli Ramadan haramallahu jasatahu alan niran. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka haram Allah untuk mengenai jasadnya terkena api neraka. Nah, ini bisa kita raih dengan cara persiapan mulai bulan Rajab. Kita siram di bulan Sya'ban. Nah, niki. Maka insya Allah orang NU yang sudah berpuasa di bulan Rajab, berpuasa di bulan Sya'ban, pasti akan bahagia ketika datangnya bulan Ramadan. Karena dia punya angan-angan bahwa ini adalah bulan saya panen. Tapi kalau nggak puasa bulan Rajab, ya entah wallahu a'lam itu. Nggak nandur kan begitu. Mudah-mudahan tetap aja Gus, tetap gembira berdasarkan hadis kalau mudah-mudahan meskipun nggak puasa di bulan Rajab. Lebih-lebih kalau yang jualan baju di pasar ini insya Allah meskipun nggak puasa tetap gembira bulan panen. Kemudian kalau Gus, apa termasuk juga ini dalam kelompok amaliyah nyirami ketika kita melakukan amaliyah nisfu Sya'ban. Termasuk amaliyah nisfu Sya'ban itu adalah bagian ritual menyiram tanaman. Nah, apa ritual menyiram tanaman? Yaitu nisfu Sya'ban membaca Yasin 3 kali. Alhamdulillah. Begitu banyak para pemirsa, para nahdi-nahdiyat. Jadi langkah-langkah yang perlu kita lakukan agar kita ketika masuk di bulan Ramadan tidak menjadi orang kaget. Bisa diawali dari bulan Rajab, kemudian dilanjutkan di bulan Sya'ban. Begitu pula dengan amalan-amalan yang lain. Maka insya Allah nanti di bulan Ramadan kita akan gembira menyambut bulan Ramadan dengan memenuhi kewajiban melakukan puasa, menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian ramaikan bulan Ramadan dengan sunnah-sunnahnya Ramadan. Insya Allah betul-betul kelak kita akan bahagia, gembira berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ngaten gitu. Barangkali cukup Pak Gid. Untuk menutup Gus, barangkali agar lebih bermanfaat, monggo dipun aturi untuk doa. Terima kasih para pemirsa. Pada prinsipnya, pada intinya kita patut bersyukur di mana Indonesia memiliki Jamiah Nahdlatul Ulama yang begitu luar biasa memikirkan keselamatan umat. Indonesia patut bersyukur memiliki para ulama yang senantiasa terus-menerus bagaimana berpikir umat bisa selamat, tidak hanya di dunia, lebih-lebih selamat kelak di alam akhirat. Dan keberadaan Nahdlatul Ulama sudah benar-benar kita rasakan manfaatnya. Ternyata selama ini kita benar-benar diopeni oleh NU, diopeni para ulama. Semoga kita hatta yamut, sampai meninggal dunia, kita tetap berada di barisan para ulama. Kita tetap berada di barisan Jamiah Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin. Mari kita bersama-sama membaca wal asri 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Terima kasih Yai Safaat Muhammad sampun dawuh kata. Semoga apa yang didawuhkan beliau menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua para pemirsa sekalian. Jangan lupa subscribe, like, komen untuk mendukung channel NU Turen Official agar lebih bermanfaat ke depannya. Sekian dan demikian yang bisa kami sampaikan. Buah kedondong, buah apel buah kedondong ya. NU Turen Official, oke dong. Kurang lebihnya mohon maaf, kecepot gulana merah, mun beda lopot nyoon sepora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.